Bab 9. Berpikir kritis. Marilah kita awali bahasan ini dengan mengungkapkan sebuah kutipan yang ada di dalam Al-Quran, yang berbunyi, orang-orang yang mendengarkan segala perkataan, apakah itu ide, gagasan, atau opini, lalu mengikuti yang terbaik darinya, mereka itulah orang-orang yang memiliki akal pikiran. Pendahuluan. Berpikir kerap kali sepintas dan tidak formal. Sedang berpikir kritis secara sengaja mengevaluasi kualitas berpikir. Edward Glaser menulis bahwa kemampuan untuk berpikir secara kritis meliputi 3 hal. Pertama, sikap yang cenderung atau keadaan pikiran mengenai sesuatu untuk mempertimbangkan dalam cara yang dipikirkan masalah dan subjek yang berada dalam jangkauan pengalaman seseorang. Kedua, pengetahuan tentang penelitian logis dan menalar. Ketiga, keterampilan tertentu dalam menerapkan metode itu. Berpikir kritis membutuhkan usaha yang tekun untuk memeriksa kepercayaan atau bentuk pengetahuan dugaan berdasarkan bukti yang mendukungnya dan kesimpulan yang mengarah kepadanya. Berpikir kritis biasanya juga membutuhkan kemampuan mengenali masalah, mencari cara-cara praktis untuk menjawab masalah-masalah tersebut, mengumpulkan dan menyusun informasi yang relevan, mengenali asumsi dan nilai yang tidak diungkapkan, memahami dan menggunakan bahasa dengan akurat, jelas, dan diskriminasi, menafsirkan data, menilai bukti, dan mengevaluasi argumen, mengenali ada atau tidaknya hubungan logis antar proposisi, menarik kesimpulan dan generalisasi yang diperlukan, menguji kesimpulan dan generalisasi yang dicapai seseorang, merekonstruksi kembali pola-pola kepercayaan seseorang atas dasar pengalaman yang lebih luas, dan memberi penilaian yang akurat tentang hal-hal dan kualitas yang spesifik dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir kritis dapat terjadi ketika seorang mempertimbangkan, memutuskan, atau memecahkan masalah. Pada umumnya, ketika seseorang harus memahami apa yang harus dipercayai dan dilakukan, dan melakukan itu dengan cara rasional dan reflektif. Membaca, menulis, berbicara, dan menyimak dapat dilakukan semuanya secara kritis atau tidak kritis. Berpikir kritis amat penting untuk menjadi pembaca yang cermat dan penulis yang serius. Secara umum dapat diungkapkan, pemikiran kritis merupakan cara menangani masalah-masalah hidup. Terlepas dari bidang pemikiran, pemikir kritis yang terlatih dengan baik, 1. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah penting dengan merumuskannya secara jelas dan tepat. 2. Mengumpulkan dan menilai informasi yang relevan dengan menggunakan ide-ide abstrak untuk menafsirkannya secara efektif. 3. Sampai kepada kesimpulan solusi yang dipikirkan dengan baik, mengujinya dengan kriteria dan standar yang relevan. 4. Berpikir terbuka dengan sistem pemikiran alternatif, dengan mengenali dan menilai seperti yang dibutuhkan asumsi, implikasi, dan konsekuensi praktis
Dan terakhir, berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dalam mencari solusi terhadap masalah-masalah kompleks tanpa terpengaruh secara tidak semestinya oleh pemikiran orang lain terhadap topik tersebut. Pengertian. Berpikir kritis melibatkan penentuan makna dan signifikansi dari apa yang diobservasi atau yang diungkapkan, atau mengenai kesimpulan atau argumen tertentu, menentukan apakah ada justifikasi yang memadai untuk menerima kesimpulan itu sebagai suatu kebenaran. Dengan demikian, Fisher dan Scriven mendefinisikan berpikir kritis sebagai interpretasi dan evaluasi terampil dan aktif terhadap observasi, komunikasi, informasi, dan argumentasi. Moore dan Parker mendefinisikannya lebih alami sebagai penentuan secara sengaja dan cermat terhadap apakah seseorang seharusnya menerima, menolak, atau menunda penilaian terhadap sebuah klaim dan derajat keyakinan yang digunakan seseorang untuk menerima atau menolak klaim tersebut. Pemikiran kritis memberikan pertimbangan yang wajar terhadap bukti, konteks penilaian, kriteria yang relevan untuk membuat penilaian atau pertimbangan dengan baik, metode yang bisa diaplikasikan, atau teknik untuk membentuk penilaian, dan bangunan teori yang dapat diaplikasikan untuk memahami masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang dekat. Pemikiran kritis memanfaatkan tidak hanya logika, tetapi juga kriteria intelektual yang luas, seperti kejelasan, kredibilitas, akurasi, ketepatan, relevansi, kedalaman, keluasan, signifikansi, dan kewajaran. Robin Wood mendefinisikan berpikir kritis sebagai proses penggunaan nalar untuk mengetahui apa yang benar dan apa yang salah dalam bentuk kata-kata atau bunyi yang kita dengar sehari-hari. Berpikir kritis melibatkan beberapa bagian. Pertama, familiar dengan logika dan kesalahan logika. Bagian-bagian penalaran yang salah yang digunakan untuk memanipulasi dan menyesatkan kita. 2. Dapat memisahkan antara fakta dan opini. 3. Adil dan terbuka. Tidak menolak sesuatu tanpa pemeriksaan dan juga tidak menerima segala sesuatu tanpa pemeriksaan. 4. Mengajukan pertanyaan terhadap diri sendiri dan orang lain, karena itu cara kita mengungkapkan kebenaran dan motivasi di balik argumen. Terakhir, swaregulasi, proses yang berjalan untuk memastikan bahwa Anda tidak jatuh dalam logika yang salah atau merasionalisasi diri Anda sendiri. Pemikir kritis yang ideal bersikap terbuka, siap dan ingin mengeksplorasi semua gagasan dan semua sudut pandang, termasuk yang aneh atau bertentangan dengan gagasan dan sudut pandangnya sendiri. Mereka tidak terancam oleh pandangan yang bertentangan, karena mereka mencari kebenaran. Mereka tahu jika mereka sudah memilikinya, itu akan diujinya. Dan jika belum mempunyainya, mereka bersedia melepas kepalsuan atau kesalahan yang mereka miliki dan memegang kebenaran itu. Pemikir kritis mempertanyakan segala sesuatu,
menggunakan sarana yang mereka miliki untuk menemukan kebenaran, di mana saja kebenaran itu bersembunyi. Sarana yang mereka gunakan adalah logika, penelitian, dan pengalaman. Beberapa aspek berpikir kritis. Dalam beberapa definisi dan pengertian tentang berpikir kritis yang dikemukakan di atas, ada beberapa istilah yang muncul. Jika tidak diklarifikasi, akan menimbulkan kesalahpahaman atau setidak-tidaknya kekaburan makna. Istilah-istilah tersebut antara lain kebenaran, opini, logika, argumen, dan lain-lain. Kita awali dengan nomor 1, kebenaran. Ada 2 jenis kebenaran. Kebenaran objektif dan kebenaran subjektif. Kebenaran objektif itu benar, terlepas siapa yang memandang, didasarkan pada definisi kata yang digunakan. Banyak kebenaran objektif dapat diukur, tetapi tidak semuanya. Misalnya, konsep seperti cinta atau keadilan merupakan kebenaran bagi setiap orang yang didasarkan pada definisi kata itu. Contoh kebenaran objektif adalah kucing adalah hewan berkaki 4. Kebenaran subjektif adalah kebenaran yang beragam antar individu tergantung pada keyakinan dan pengalaman hidup seseorang. Contoh kebenaran subjektif adalah pernyataan, "Saya suka kucing." Kebenaran subjektif tidak layak diperdebatkan, karena hanya mempengaruhi orang yang memegang kebenaran itu dan bukan orang lain. 2. Opini. Opini adalah kesimpulan yang dibentuk seseorang mengenai masalah di mana kebenarannya belum jelas atau mustahil diketahui. Opini dapat dibentuk mengenai kebenaran objektif atau kebenaran subjektif. Banyak opini mengenai masa depan. Kita dapat membuat prediksi berdasarkan apa yang kita ketahui tentang masa kini dan cara-cara hal serupa yang berpengaruh di masa lalu. Tetapi, kita tidak tahu masa depan sampai ke sana. Maka kita membentuk opini dan memperdebatkannya. Kita membentuk opini tentang motivasi tokoh politik atau selebritas dan mengenai hal-hal yang ada dalam kontinum seperti apakah seseorang bermoral atau tidak. Sebagai kaidah umum, opini tentang orang lain sebaiknya sedikit dihilangkan, terutama pendapat tentang orang lain yang tidak sepaham dengan kita. Tetapi, kadang-kadang opini tidak memiliki dasar. Semua pendapat sebaiknya dipertimbangkan, tetapi sebagian pendapat itu jelas-jelas salah. Tidak semua opini itu benar atau absah. Pemikiran kritis akan membantu Anda memilah yang benar dan mengubah opini Anda sehingga menjadi absah atau lebih. Ketiga, logika. Ada 2 jenis logika. Logika formal dan logika informal. Logika formal yang berhubungan hampir semata-mata dengan bentuk-bentuk yang dibutuhkan argumen, yaitu semua pernyataan dipandang argumen dalam logika formal. Logika formal mereduksi segala sesuatu menjadi formula yang sifatnya benar atau salah. Anda dapat menjadikan setiap pernyataan yang Anda inginkan menjadi formula untuk mengujinya. Isi tidak begitu penting. Untuk semua argumen yang valid, jika premisnya benar, kesimpulannya juga benar. Untuk argumen yang salah, kesimpulannya mungkin benar atau salah.
apakah premisnya benar atau salah. Itulah sebabnya argumen mungkin salah dan tidak membuktikan serta tidak menyangkal sesuatu. Logika informal bermanfaat dalam konteks bahasa sehari-hari yang tidak cermat. Logika informal mencakup pengujian gagasan kita sendiri untuk bias internal, dengan menyadari bagaimana lingkungan yang kita tempati membentuk pemikiran kita, dan dengan memeriksa proses penalaran kita sendiri. Hal itu juga melibatkan penalaran yang didasarkan pada isi argumen, bukan sekedar bentuknya. 4. Argumen. Pada dasarnya, argumen adalah suatu premis atau pernyataan atau lebih dan kesimpulan yang dapat ditarik dari premis itu. Baik premis maupun kesimpulan bisa benar atau salah. Ada dua jenis argumen, deduktif dan induktif. Argumen deduktif membenarkan dukungan yang diperlukan untuk sampai pada kesimpulan. Argumen induktif memberi sebagian dukungan dan tidak sepenuhnya. Argumen deduktif yang baik disebut valid atau absah. Jika semua premisnya benar, kesimpulannya akan juga benar. Contohnya adalah pernyataan, semua kucing hewan berkaki 4. Pur adalah seekor kucing. Oleh karena itu, pur adalah hewan berkaki 4. Argumen induktif yang baik disebut kuat atau meyakinkan. Jika semua premis benar, kesimpulannya cenderung benar juga. Kebanyakan kucing Siames mempunyai mata biru. Pur adalah kucing Siames. Pur barangkali memiliki mata biru. Keterampilan berpikir kritis. Berpikir kritis yang direpresentasikan dengan berpikir topi hitam oleh Edward de Bono amat bermanfaat dan berharga. Cara berpikir ini dapat mencegah kita membuat kesalahan dan melakukan hal-hal yang bodoh. Oleh karena itu, kita harus menguasai keterampilan berpikir kritis. Inti dari berpikir kritis meliputi interpretasi, analisis, evaluasi, eksplanasi, dan regulasi diri. Menurut pernyataan konsensus kelompok pakar, interpretasi adalah memahami dan mengekspresi arti dan signifikansi aneka ragam pengalaman, situasi, data, peristiwa, penilaian, konvensi, kepercayaan, peraturan, prosedur, atau kriteria. Interpretasi meliputi subketerampilan mengkategorikan, memahami signifikansi, dan mengklarifikasi arti. Apa contoh-contoh interpretasi? Contoh-contoh interpretasi antara lain, mengenali masalah dan menjelaskan tanpa bias, membaca maksud seseorang dalam ekspresi wajahnya, membedakan gagasan utama dari gagasan yang lebih rendah dalam teks, mengkonstruksi kategorisasi tentatif atau cara mengorganisasi sesuatu yang Anda pelajari, memparafrase gagasan seseorang dalam bahasa Anda sendiri, dan mengklarifikasi apa arti sebuah tanda, tabel, atau grafik, mengidentifikasi maksud, tema, atau sudut pandang pengarang. Juga menurut para pakar, analisis adalah mengidentifikasi hubungan inferensial
yang dikehendaki dan yang sebenarnya antar pernyataan, pertanyaan atau masalah, konsep, deskripsi, atau bentuk-bentuk representasi yang dimaksudkan untuk mengungkapkan kepercayaan, penilaian, pengalaman, alasan, informasi, atau opini. Para pakar memasukkan pemeriksaan gagasan, mendeteksi argumen, dan menganalisis argumen sebagai bagian keterampilan analisis. Beberapa contoh lain adalah mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di antara dua pendekatan terhadap solusi masalah tertentu. Menyeleksi klaim utama yang dibuat dalam editorial surat kabar, dan melacak ke belakang berbagai alasan yang ditawarkan editorial dalam mendukung klaim tersebut. Mengidentifikasi asumsi-asumsi yang tidak diungkap. Mengkonstruksi cara untuk menggambarkan konklusi utama. Dan berbagai alasan yang diberikan untuk mendukung atau mengkritisinya. Mensketsa hubungan kalimat atau paragraf satu sama lain dan dengan tujuan utama teks atau wacana. Mengorganisasi karangan secara grafis dengan cara Anda sendiri untuk mengetahui bahwa tujuannya adalah memberi ide dasar tentang arti berpikir kritis. Para pakar mendefinisikan evaluasi sebagai menilai kredibilitas pernyataan atau representasi lain yang merupakan catatan atau deskripsi persepsi, pengalaman, situasi, pertimbangan, kepercayaan, atau opini, dan menilai kekuatan logis dari hubungan inferensial yang sebenarnya dengan yang dikehendaki antar pernyataan, deskripsi, pertanyaan atau masalah, atau bentuk-bentuk lain representasi. Contohnya adalah menilai kredibilitas penulis atau pembicara, membandingkan kekuatan dan kelemahan interpretasi alternatif, mengevaluasi kredibilitas sumber informasi, menilai apakah dua pernyataan itu bertentangan satu sama lain, atau menilai apakah bukti yang ada mendukung kesimpulan yang ditarik. Bagi para pakar, inferensi berarti mengidentifikasi dan menjamin unsur-unsur yang diperlukan untuk menarik kesimpulan yang masuk di akal, membentuk dugaan dan hipotesis, mempertimbangkan informasi yang relevan, dan mengembangkan konsekuensi-konsekuensi yang berasal dari data, pernyataan, prinsip, bukti, pertimbangan, kepercayaan, opini, konsep, deskripsi, pertanyaan atau masalah, atau bentuk-bentuk lain representasi. Contoh-contoh inferensi antara lain membangun makna dari unsur-unsur bacaan, memprediksi apa yang terjadi selanjutnya atas dasar apa yang telah diketahui, merumuskan sintesis dari ide-ide yang terkait menjadi sudut pandang yang terpadu, menilai bahwa bermanfaat bagi Anda untuk menyelesaikan ketidakpastian tertentu, mengembangkan rencana praktis untuk mengumpulkan informasi, atau ketika dihadapkan dengan masalah dan mengembangkan sejumlah pilihan untuk mengatasinya. Di luar interpretasi, analisis, dan inferensi, pemikir kritis yang baik melakukan dua hal lagi. Mereka dapat menjelaskan atau mengeksplanasi apa yang mereka pikirkan dan bagaimana mereka sampai kepada penilaian itu. Dan mereka dapat menerapkan kekuatan berpikir kritis pada diri mereka sendiri
dan memperbaiki pendapat-pendapat sebelumnya. Kedua keterampilan ini disebut eksplanasi dan regulasi diri. Para pakar mendefinisikan eksplanasi sebagai kemampuan mempresentasikan dengan cara yang meyakinkan dan terpadu hasil penalaran seseorang. Hal ini berarti mampu memberi seseorang pandangan utuh tentang gambaran besar, baik menyatakan maupun menjustifikasi penalaran itu ditinjau dari pertimbangan bukti, konsep, metodologi, kriteria, dan konteks yang merupakan landasan hasil, maupun menyajikan penalaran seseorang dalam bentuk argumen yang meyakinkan. Bagian keterampilan yang termasuk dalam eksplanasi adalah deskripsi metode dan hasil, menjustifikasi prosedur, mengusulkan dan mempertahankan dengan alasan yang baik, menjelaskan kausal dan konseptual, perihal peristiwa atau sudut pandang, dan mempresentasikan argumen yang utuh dan dipikirkan dengan baik dalam konteks mencari pemahaman yang sebaik mungkin. Barangkali, keterampilan yang paling menonjol dari semua keterampilan berpikir kritis adalah swa-regulasi atau self-regulation. Keterampilan ini dipandang demikian karena memungkinkan pemikir kritis yang baik memperbaiki pemikiran mereka sendiri. Dalam pengertian ini, pemikiran kritis diterapkan pada dirinya sendiri. Karena itu, sebagian orang menyebutnya metakognisi, yang berarti menaikkan berpikir ke tingkat yang lebih tinggi. Regulasi diri seperti fungsi rekursif dalam matematika, yang berarti dapat diterapkan dalam segala hal, meliputi dirinya sendiri. Anda dapat memantau dan mengoreksi sebuah interpretasi yang Anda tawarkan. Anda dapat memeriksa dan mengoreksi kesimpulan yang Anda tarik. Anda dapat meninjau dan merumuskan kembali salah satu penjelasan Anda sendiri. Anda bahkan dapat memeriksa dan mengoreksi kemampuan Anda, memeriksa dan mengoreksi diri Anda sendiri. Para pakar mendefinisikan swaregulasi sebagai memantau sendiri secara sadar aktivitas kognitif diri sendiri, unsur-unsur yang digunakan dalam kegiatan itu, dan hasil-hasil yang dikembangkan, khususnya dengan menerapkan keterampilan-keterampilan itu dalam analisis dan evaluasi terhadap penilaian kesimpulan sendiri dengan maksud mempertanyakan, mengkonfirmasi, memvalidasi, atau mengoreksi penalaran sendiri atau hasil pemikiran sendiri. Dua sub keterampilan dari swaregulasi adalah swaeksaminasi dan swakoreksi. Standar penilaian. Berpikir kritis adalah cara berpikir yang amat bermanfaat dan berharga. Karena dalam berpikir kritis, seseorang dapat menilai suatu ide, gagasan, opini, atau argumen berdasarkan kebenaran, kecocokan atau kesesuaian, keberhasilan atau risikonya. Pemikiran kritis menilai kebenaran suatu pernyataan dalam arti sesuai dengan fakta. Di luar itu, pemikiran kritis menilai keabsahan cara kita mengambil kesimpulan dalam arti apakah kesimpulan tersebut dapat diturunkan dari bukti-bukti yang ada. Pemikiran kritis mencari apa yang benar dan menelisik di mana kesalahannya. Kriteria penilaian kedua adalah kecocokan atau kesesuaian, yaitu apakah saran, ide, atau yang lainnya sesuai dengan pengalaman kita, sistem tempat kami bekerja, tujuan, rencana, atau kebijaksanaan kami.
Yang dimaksud sistem di sini mencakup prosedur organisasi, hukum, aturan, norma-norma sosial, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemikiran kritis selalu logis. Pemikiran kritis juga harus bisa menjelaskan mengapa sesuatu itu tidak cocok. Pemikiran kritis juga menilai sesuatu. Apakah gagasan itu, alat atau rencana akan berhasil? Ketika pemikir kritis menyatakan bahwa sesuatu tidak akan berhasil, dia harus memberikan alasan mengapa dia mengatakan seperti itu. Pemikiran kritis menilai sesuatu, apakah itu saran atau gagasan, berdasarkan risikonya. Dalam kasus ini, pemikir kritis selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Jika kita menjalankan saran, apa resikonya? Jika kita menjalankan saran itu, masalah apa yang akan timbul? Jika kita meneruskan gagasan itu, apa kira-kira efek buruknya? Itulah beberapa pertanyaan yang ditanyakan pada diri kita ketika mempertimbangkan suatu saran. Sikap pemikir kritis. Mengetahui dan mengikuti standar evaluasi berpikir kritis akan membawa kita jauh menjadi pemikir kritis. Tetapi, jika kita tidak memiliki sikap yang tepat, kita mungkin akan gagal meskipun kita memiliki pengetahuan tentang standar penilaian. Seorang pemikir kritis tidak dogmatis dan tidak juga mudah tertipu. Ciri yang paling menonjol dari sikap pemikir kritis adalah berpikir terbuka dan skeptisme. Karakteristik-karakteristik ini tampaknya bertentangan daripada melengkapi. Di satu sisi, pemikir kritis diharapkan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda dari sudut pandang dirinya sendiri. Di sisi lain, pemikir kritis diharapkan mengenali klaim yang mana yang tidak layak diteliti. Juga, kadang-kadang apa yang tampaknya merupakan pemikiran terbuka, merupakan sikap mudah tertipu, dan apa yang tampaknya skeptisme adalah sikap tertutup. Sasaran dalam memeriksa posisi dan penalaran orang lain harus memperoleh kebenaran daripada sekedar mencari kesalahan. Agar menjadi terampil dan fair dalam menilai kepercayaan dan tindakan, kita perlu meninjau aneka pandangan dan posisi mengenai isu-isu yang akan kita nilai. Bersikap terbuka berarti memiliki kemauan untuk memeriksa isu dari banyak sisi, mencari sisi yang baik dan buruk dari aneka sisi yang diperiksa. Memang, penggunaan utama kata kritis adalah untuk mencatat kecenderungan untuk mencari kesalahan atau menilai secara ketat. Tetapi, mengungkap kesalahan dalam penalaran kita maupun penalaran orang lain hanyalah sebagian dari berpikir kritis. Oleh karena itu, orang harus menanamkan skeptisme yang sehat dengan kemampuan bersikap terbuka, terutama ketika mempertimbangkan sudut pandang orang yang bertentangan dengan sudut pandangnya sendiri. Akan tetapi, orang harus hati-hati. Ia tidak boleh begitu mencintai kepercayaannya sendiri, sehingga tidak mampu mengenali kapan waktunya berubah. Akhirnya, sikap pemikir kritis seharusnya ditandai dengan kerendahan hati secara intelektual. Apa saja yang kita percayai harus kita ikuti secara tentatif atau sementara. Kita harus selalu siap memeriksa bukti dan argumen baru, meskipun penelitian kita mungkin membawa kita pada penemuan bahwa kepercayaan yang kita hargai itu ada kesalahan.
Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.